Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Mutiara Agnia Supriyadi dari kelas Teknik Elektronika 1C dengan NIM 200201058. Di video kali ini saya akan membuat simulasi karakteristik transistor dalam aplikasi Proteus. Mari simak videonya. Sebelum ke simulasi di Proteusnya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan sedikit mengenai transistor. Setelah kita ketahui bahwa transistor itu memiliki 3 buah kaki elektroda, yaitu ada basis, kolektor, dan emitter. Kemudian fungsi dari transistor sendiri ialah penguat tegangan, pemutus tegangan, serta penyambung tegangan. Dan sebenarnya masih banyak fungsi lain dari transistor ini. Transistor sendiri memiliki kelebihan serta kekurangan. Kelebihan dari transistor ialah arus pengendalinya lebih kecil sehingga lebih mudah dikendalikan. Lalu ada juga kelebihan lain, yaitu tidak menggunakan kontak langsung atau kontak mekanik langsung sehingga tidak menimbulkan api. Lalu selain kelebihannya juga, transistor ini memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama ialah ketika terdapat kesalahan pemasangan, transistor akan mengalami kerusakan yang permanen. Jadi sekali kita salah dan tidak berhati-hati dalam memasang transistor, maka transistor ini akan rusak untuk selamanya. Lalu yang kedua ialah panas yang ditimbulkan dari transistor ini lumayan besar, sehingga lebih cepat panas dan lebih cepat untuk rusak. Langsung kita masuk ke Proteus dan schematic capture. Di sini sudah ada alatnya, yaitu resistor dan transistor. Yang akan kita gunakan hanya 2 itu saja.
Nah, sekarang tinggal kita klik kanan, kemudian kita simulate graphs atau kita simulasikan grafiknya ini. Dapat kita lihat untuk rangkaian yang ini, dalam grafiknya daerah pengosongannya menyempit atau mengecil. Ini kalau kita bisa telaah, kita lihat semakin ini nih, kalau kita lihat daerah pengosongan di sini mengecil kalau kita lihat dari arah jauh. Nah, hal ini karena ini adalah bias maju. Nah, lalu bagaimana jika bias mundur? Jika dalam keadaan bias maju, emitor ke negatif dan basis ke positif, untuk mengetahui bias mundur, ini kita tinggal rubah saja posisi dari transistornya, atau supaya melihat ininya, grafiknya menjadi berubah. Daerah pengosongannya akan berubah ketika posisi dari transistornya pun dirubah. Setelah itu, untuk mengetahui daerah kerja dari transistor sendiri, kita bisa tetap menggunakan rangkaian ini. Kita tinggal merubah, kita edit saja grafik transfernya menjadi ini yang sudah saya tuliskan, bisa seperti ini. Lalu nanti akan muncul grafik yang seperti ini. Nah, ini adalah grafik dari daerah kerja transistor. Transistor sendiri memiliki 4 daerah kerja. Dalam gambar yang sudah saya sisipkan, bisa kita ketahui bahwa 4 daerah kerja dari transistor adalah daerah aktif, daerah cut off, dan juga daerah saturasi, serta daerah breakdown. Apa itu daerah aktif? Daerah aktif ialah daerah ketika transistor ini bekerja dalam keadaan normal, yaitu arus IC konstan terhadap berapapun nilai VCE. Dari kurva ini dapat kita lihat bahwa IC hanya tergantung dari besar arus IB. Daerah kerja ini juga biasa disebut dengan daerah linear. Sedangkan apa itu daerah cut off? Daerah cut off adalah ketika tidak ada arus sama sekali, sehingga transistor sedang dalam keadaan tidak aktif atau tidak bekerja. Lalu daerah saturasi. Daerah saturasi adalah daerah ketika VCE 0 sampai kira-kira 0,7 volt. Yaitu ini disebabkan oleh efek dioda kolektor base yang membuat tegangan VCE belum mencukupi untuk dapat mengalirkan elektron, karena kolektor emitor di sini dianggap sebagai short circuit. Daerah breakdown adalah daerah ketika transistor tidak bekerja, karena jika transistor bekerja, transistor akan rusak. Jadi pada daerah ini transistor tidak diperbolehkan untuk bekerja. Sekian penjelasan dari saya mengenai karakteristik transistor dan juga simulasi dalam aplikasi Proteus. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.